Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harapkan anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini, walaupun pembelajaran harus dilakukan secara daring ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pengurusan jenazah. Nah, dengan pembelajaran ini Ibu harapkan kalian nanti dapat mengetahui bagaimana tata cara memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Nah, kita sebagai umat Islam itu memiliki tugas apabila kita mengetahui ada orang yang meninggal. Ketika kita melihat orang yang sedang mengalami nazak atau sering kita sebut dengan sakaratul maut, maka kita yang mengetahui kita sebaiknya membantu atau mentalkin orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum Allah mencabut nyawanya. Jadi ketika kita mengetahui ada orang yang sedang nazak, maka kita berusaha sebisa mungkin untuk menuntun atau mentalkin orang tersebut agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, setelah orang tersebut telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang mengetahui sebaiknya kita memejamkan mata dari si mayat tersebut, dan juga dianjurkan untuk menali atau mengikat di bagian dagu sehingga ketika kita akan memandikan jenazah tersebut tidak ada air yang masuk ke dalam mulut jenazah tersebut. Nah, hukum dalam pengurusan jenazah ini anak-anak yaitu fardu kifayah, di mana apabila sudah ada yang mengerjakan atau melakukan pengurusan jenazah di daerah tersebut, maka kewajiban orang-orang yang lain itu menjadi gugur. Jadi kewajibannya gugur apabila sudah ada orang yang melakukannya. Tetapi anak-anak, apabila di suatu wilayah tidak ada sama sekali yang melakukan pengurusan jenazah ketika terdapat orang yang meninggal, maka dosa itu ditanggung oleh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Ya, jadi hukum dari pengurusan jenazah sendiri itu yaitu fardu kifayah. Nah, untuk mengurus jenazah sendiri itu dinamakan tajhizul mayyit. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam hadis, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghadiri jenazah lalu turut menyolatinya, maka baginya 1 qirot. Dan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya 2 qirot. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan 2 qirot wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, seperti 2 bukit yang besar. Nah, ini diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita lanjut ya, bahwa pengurusan jenazah atau tata cara pengurusan jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, kemudian yang kedua yaitu mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 dulu, yaitu yang pertama bagaimana tata cara memandikan jenazah dan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Nah, yang 2 nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang atau minggu depan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenai bagaimana tata cara memandikan jenazah. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara memandikan jenazah, kita harus mengetahui syarat-syarat dari jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama yaitu jenazah itu harus beragama Islam. Jadi apabila seseorang itu beragama Islam kemudian meninggal, maka ia wajib untuk dimandikan. Kemudian yang kedua yaitu mati biasa, bukan karena syuhada. Contohnya seperti dalam peperangan.
Ketika ada seseorang yang mati dalam peperangan, maka ia tidak diwajibkan untuk dimandikan. Kemudian apabila contohnya seperti ada orang yang mati karena peperangan dan itu dalam jumlah yang besar, maka itu juga tidak diwajibkan untuk dimandikan. Kemudian yang ketiga yaitu badan atau anggota tubuh itu masih ada walaupun tidak lengkap. Jadi apabila contohnya seperti kecelakaan yang menyebabkan badan dari jenazah tersebut tidak lengkap, maka jenazah tersebut wajib untuk dimandikan walaupun anggota badannya itu tidak lengkap. Kemudian anak-anak, selain itu juga terdapat syarat-syarat orang yang akan memandikan jenazah. Jadi orang-orang yang akan memandikan jenazah itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua balik atau sudah mencapai kematangan atau kedewasaan. Kemudian yang ketiga yaitu berakal, jadi tidak gila. Kemudian yang keempat terpercaya, amanah. Contohnya seperti orang itu bisa menutupi atau menjaga aib dari jenazah tersebut dan tidak menceritakan kepada orang lain. Takutnya ketika kita memilih orang yang sembarangan atau tidak amanah, maka takutnya akan tersebar aib dari jenazah tersebut kepada orang-orang lain. Kemudian yang keempat yaitu orang yang memandikan jenazah itu harus mengetahui bagaimana hukum dari memandikan jenazah dan bagaimana tata cara untuk memandikan jenazah. Nah, kemudian untuk orang-orang yang memandikan jenazah seperti apabila jenazahnya laki-laki, kemudian jenazahnya perempuan atau anak-anak. Nah, itu yang pertama, kalau jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikan itu adalah orang-orang yang mendapat wasiat seperti ayah, kakek, kemudian orang-orang mahram atau keluarga mahram dari laki-laki tersebut, dan juga kalau perempuan yang boleh itu istrinya. Kemudian yang kedua, apabila jenazah tersebut adalah perempuan, maka yang memandikan itu bisa ibu, nenek, kemudian keluarga perempuan dari keluarga terdekat perempuan dari jenazah perempuan tersebut. Kemudian juga kalau laki-laki yang boleh itu yaitu suaminya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu apabila yang meninggal adalah anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, maka yang memandikan itu boleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi bebas ya, boleh. Apabila yang meninggal anak perempuan boleh dimandikan oleh laki-laki, dan apabila yang meninggal laki-laki, anak laki-laki, maka boleh dimandikan oleh perempuan. Nah, yang terakhir, apabila terdapat kasus di suatu daerah hanya terdapat satu wanita dan itu dia meninggal dan hanya ada orang-orang laki-laki di sana. Nah, bagaimana? Apakah tidak dimandikan? Nah, di situ boleh, tapi hanya ditayamumkan, dan orang yang mentayamumkan tersebut harus menggunakan sarung tangan ketika mentayamumkan jenazah tersebut. Sebelum kita memandikan jenazah, ya anak-anak, tentunya kita harus mempersiapkan baik dari tempat dan juga peralatan atau perlengkapan yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tempat ya anak-anak. Tempat yang kita gunakan untuk memandikan jenazah itu haruslah tempat yang tertutup. Supaya apa? Agar aib atau aurat dari jenazah tersebut itu bisa tetap terjaga ya anak-anak. Jadi ketika kita memilih tempat untuk memandikan jenazah, kita pilih tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua yaitu perlengkapan yang digunakan untuk memandikan jenazah. Apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu wadah. Kemudian yang kedua air secukupnya. Kemudian yang ketiga yaitu handuk. Kemudian sabun atau pewangi lainnya atau sejenisnya. Kemudian yang keempat yaitu daun bidara atau air mawar, dan yang kelima yaitu kapur barus. Nah, itu yang perlu dipersiapkan ketika kita hendak memandikan jenazah. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana tata cara memandikan jenazah.
Yang pertama, kita bawa jenazah tersebut ke tempat yang akan kita gunakan untuk memandikan jenazah tersebut ya anak-anak. Yang kedua, yaitu kita gantikan pakaian yang ada di jenazah tersebut dengan kain basahan. Agar apa? Ketika kita memandikan itu, aurat dari jenazah tersebut itu tidak secara langsung terlihat oleh orang-orang ya. Jadi masih dalam keadaan tertutup. Kemudian usahakan posisi kepala itu lebih tinggi dari badannya, agar ketika kita memandikan jenazah, air itu tidak masuk ke dalam mulut maupun hidung si jenazah. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan yaitu sebelum memandikan tentunya kita harus berniat. Niat yang laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Ketika jenazah laki-laki, niatnya yaitu nawaitu husla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika jenazah perempuan, maka niatnya yaitu nawaitu huslan adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat perempuan karena Allah Ta'ala. Dan kemudian kita lanjutkan ke tata cara selanjutnya, yaitu kita bersihkan segala kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah tersebut dengan menggunakan kapas maupun dengan menggunakan kain. Nah, kemudian juga kita bersihkan bagian mulut atau gigi dari jenazah tersebut, dan juga kita bersihkan bagian hidung dari jenazah tersebut. Kemudian apabila dari jenazah tersebut itu sedang tidak dalam keadaan hamil, maka bisa dengan menekan perutnya secara perlahan agar kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah itu bisa keluar dan bisa kita bersihkan. Kemudian setelah kita buang semua kotoran yang ada di tubuh jenazah, kita lakukan wudhu, kita wudhukan jenazah seperti wudhunya orang yang hendak melaksanakan sholat. Nah, setelah itu kita handuk, kita siram air, dan siram airnya itu mulai dari badan bagian kanan, kemudian baru badan bagian kiri. Nah, ketika kita memandikan jenazah itu anak-anak, kita harus melakukan secara perlahan. Kita tidak boleh melakukan secara kasar. Karena apa? Ketika kita melakukan secara kasar, maka itu akan melukai badan dari jenazah tersebut ya anak-anak. Nah, setelah kita sudah memandikannya, kita keringkan dengan handuk. Nah, setelah kita keringkan dengan handuk dan ternyata terdapat kotoran yang keluar lagi, maka kita harus mengulang memandikan jenazah tersebut ya. Kita harus mengulangnya. Tetapi apabila kotoran itu mengenai kain kafan, maka kita tidak wajib mengulang untuk memandikan jenazah tersebut. Kita hanya perlu membuang kotoran yang ada di kain kafan tersebut, dan kemudian kita tidak perlu mengulang untuk memandikan jenazah tersebut ya anak-anak. Kemudian anak-anak, setelah kita memandikan jenazah, kita akan mempersiapkan untuk mengkafani jenazah. Nah, sebelum kita mengkafani jenazah, kita perlu tahu apa yang menjadi ketentuan untuk kain kafan yang akan kita gunakan. Ya, yang pertama itu kain kafan yang akan kita gunakan itu harus bersih. Kemudian yang kedua itu kain kafan itu berwarna putih, tidak berwarna hijau, merah, kuning ataupun yang lainnya. Anak-anak harus berwarna putih. Kemudian yang ketiga itu tidak berlebihan. Contohnya seperti beli kain kafan yang ada berlian, ada permatanya, tidak usah. Kita hanya memerlukan kain kafan yang biasa saja, yang penting berwarna putih dan juga dalam keadaan bersih. Kemudian untuk jumlah kain kafan yang dibutuhkan untuk jenazah laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Kalau untuk jenazah laki-laki itu kita membutuhkan 3 lapis,
Kemudian yang untuk perempuan itu kita membutuhkan 5 lapis. Karena apa? Kalau perempuan itu ada 2 tambahan, yaitu untuk kerudung kepala dan juga baju kurung. Nah, kita lanjut tata cara bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kalau jenazahnya laki-laki, yang pertama kita siapkan 3 lapis tadi ya. Kalau laki-laki kan 3 lapis kain kafan, dan kemudian kita siapkan 3 sampai 5 tali. Tali itu kita letakkan secara vertikal, kemudian kita letakkan di atas tali itu kain kafan yang pertama, kemudian kita berikan wewangian, kapur seperti kapur barus atau yang lain, kemudian kita taruh lapis kedua, kemudian kita beri wangi-wangian lagi, dan yang terakhir yaitu lapis ketiga. Nah, setelah lapis ketiga itu kita beri wangi-wangian lagi ya. Kemudian setelah itu angkat jenazah ke kain kafan tadi. Nah, kemudian tutup semua lubang yang berkemungkinan akan mengeluarkan kotoran seperti hidung, kemudian telinga, itu ya kita tutup menggunakan kapas. Nah, kemudian barulah selimutkan kain kafan tersebut ke tubuh dari jenazah tersebut, dan juga kemudian ditali dengan tali yang sudah disiapkan tadi ya. Kemudian untuk perempuan itu berbeda pada kerudung kepala dan juga baju kurung tadi ya, hanya berbeda pada penempatannya itu saja. Kalau baju kurung itu ditempatkan pada bagian pusar sampai ke lutut. Nah, itu kalau baju kurung itu kemudian dipakaikan kerudung kepala. Nah, untuk rambut jenazah perempuan itu kalau panjang itu diarahkan ke belakang dan juga diikat seperti dikepang, bisa 1 sampai 2 kepangan ya, lalu diarahkan ke belakang. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak, dapat dimengerti oleh anak-anak, dan dapat bermanfaat di waktu yang akan datang. Kemudian Ibu juga minta maaf apabila dalam penyampaiannya kurang baik dan kurang bisa dimengerti oleh anak-anak. Ibu minta maaf, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.